Oke, ini sudah gue menggunakan panel depan nih, panel depan dari box DVD yang sudah gue amplas nih. Tapi bagian pinggirnya susah karena nih gue ketok-ketok jadi susah ini. Sebenarnya bertekstur ini. Karena ketokan palu jadi pas diamplas ya bagian yang cekung ke dalam ya agak susah tuh dibersihin. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti kan pas finishing juga mungkin ketimpa. Kita lihat siapa tahu malah jadi tekstur yang bagus. Nah, ini VU-meter. VU-meternya sudah gue berhasil bikin lubang nih di bagian panel depannya nih. Nah, ini pertama nih, karena ini kecil banget loh ini. Nah, gerindanya yang ada kan besar tuh. Jadi caranya gimana ya? Bagian sudutnya ini gue lubangin dulu gitu. Jadi gue bikin marking pakai apa namanya pensil gitu. Terus bagian sudutnya gue lubangin dulu sudut-sudutnya. Kemudian gerindanya gue pakai voltage dimmer ini. Nah ini kalau HP-nya gue angkat bunyi ya. Ada apaan di atas ya? Padahal wifi-nya gue matiin. Nah itu pakai voltage dimmer ini. Nah ini sorry suaranya noise nih. Ini suara radio ini. Ternyata radionya masih bunyi nih apa stasiun radio nih. Nah ini ada AC voltage dimmer yang 1000 watt. 1000 watt apa 2000 watt ya? Ya itulah pokoknya. Itu gue gunakan supaya bisa mengatur kecepatan dari gerinda gitu. Nah ini gerindanya gue puter pelan-pelan, terus masuk sampai ketemu ujung-ujungnya karena udah dilubangi jadi berharap jangan sampai tembus ke luar dari batas pensil tuh, garis pensil. Nah itu akhirnya bisa dibantu dengan tang di bagian sudut-sudutnya tuh serpiannya ditarik pelan-pelan, jangan sampai sobek. Nah itu jadi kayak gini terus dibantu sama kikir ya. Nah ini tuh ada bekas-bekas kikir kan tuh. Nah, terus gua amplas tuh biar nggak tajem. Ini banyak yang tajem nih. Nah ini VMeternya belum dipasangin rangkaian, tapi rangkaiannya udah ada gitu. Nah ini juga outputnya langsung. Outputnya di mana? Nah ini semua gue kolongin di bawah kolong sini nih. Outputnya gue langsungin ke handphone ini sembari merekam video gitu. Nah power supply masih di luar. Ini masih kedengaran noise terus sama suara siaran radio nih kadang-kadang. Kalau HP-nya gue naikin nih ada suara siaran radio. Ini kayaknya masalah kabel juga nih. Ini kabel bagian dalam udah gue kasih kabel scarem semua. Nah itu kitnya pakai PCB yang warna merah tuh. Nah itu ternyata kemarin waktu dateng itu potensionya salah semua tuh. Potensionya pakai 20K semua. Padahal di bagian gain terus apa namanya? High, mid, low sama volume itu harusnya 100K, monitor 50K, efek 10K, penpot kalau nggak 10K 50K gitu. Nah ini dipasang 20K semua. Jadi kemarin suaranya nggak keluar ya. Beda sama kit mixer yang sebelumnya yang hijau tuh yang dari Ranik tuh. Ini kok nggak keluar gitu. Nah ternyata pas gue cek 20K semua. Akhirnya gue ganti nih dengan yang 100K. Tapi kecuali yang penpot, efek dan monitor. Nah monitor masih pakai yang 20K bawaannya. Terus penpot juga masih 20K bawaannya. Jadi monitor gue fullin efek 0, terus penpot di tengah, terus volume di jam 3, gain di jam 12, high-nya di jam 3, terus mid-nya tuh di jam 11, karena ini spoolnya jelek ya. Spoolnya nih, ini spoolnya nih. Sedangkan yang kemarin kan kit yang satunya lagi yang dari Ranik gue pakai spool Loda M2000 tuh. Nah ini gue coba nih, ini spoolnya cuma 14 ribuan ini. Ini stiker yang warnanya tuh yang ada kayak gambar pintunya itu juga pas datang kayak mau copot cuma ditempel kayak kertas doang gitu. Kurang rapi gitu. Nah nggak ada kabelnya jadi gue solder sendiri pakai kabel listrik mah tuh. Kabel AWG. Harusnya kan pakai kabel scarem ya. Tapi karena body mic-nya sudah dari besi jadi ya gue pakai kabel itu aja. Nah suaranya ini harus deket banget gitu, nggak bisa terlalu jauh, nggak kayak M2000 kemarin Loda M2000.
bagusan itu kayaknya. Harganya juga 3 kali lipat. Nah, kira-kira seperti inilah. Ini semua masih gue kolongin semua ya. Nah, itu juga masih pakai PCB bolong-bolong tuh buat uji coba. Setiap output dari kit kan akan masuk ke master mixer. Nanti outputnya itu gue mau masukin ke buffer amplifier supaya bisa di paralel. Nanti soalnya itu akan jadi sumber dari gerakan view meter. Kemudian headphone amplifier sebanyak 4. Tapi iya, ini kitnya gue baru bikin untuk 2 channel dulu aja. Nah, ini sudah gue tempatkan pada alas box bagian bawah. Nah, ini alas boxnya bagian bawah. Ini gue menggunakan alas kayu, jadi sebelum ke box bagian bawah yang berbahan besi ini, jadi ada alas kayu jati Belanda. Kemudian ada ini yang agak tipis, ini triplek 3 mili yang di double. Ini papan jati Belanda yang dibelah 2. Nah, karena ini ada elko yang terlalu besar, jadi terlalu nonjol. Ini gue salah beli ukurannya, jadi ini jadi lebih tinggi. Nah, ini gue turunkan dengan alas triplek ini 3 mili yang double. Jadi ini bentuknya seperti modul-modul, karena gue juga ujinya atau ngetesnya tuh satu persatu. Jadi gue akan jelaskan dari sini masuk power DC simetris plus 15, ground dan min 15 masuk ke soket power ini. Jadi ini kan nanti dipasang di sisi bagian depan apa belakang ya, pokoknya samping lah. Nah, ini nanti kalau misalnya mau nambah channel lagi, jadi ini tinggal dilepas aja. Ini posisi tinggal cetek-cetek aja nih, dilepas aja, jadi nggak perlu seperti bongkar solderan kalau ini disambung dengan solder atau potong kabel. Nah, kemudian setelah power DC masuk, ini 15 volt simetris ya, plus 15, min 15 dan ground masuk ke, gue bikin paralel nih, power line paralel, PCB power line paralel. Jadi ini nanti untuk memberikan catu daya bagi kit mixer, PCB kit mixer tiap channel di bagian atas. Jadi tinggal colok-colok aja nih. Ini plus 15 ground yang tengah dan min 15 yang sebelah kiri. Kemudian ini diambil plus 15 dan ground. Plus 15 dan ground masuk ke step down converter. Ini gue pakai yang buck converter seperti ini karena ini efisiensinya 96%. Jadi tidak memakan daya yang terlalu besar dari trafo, karena trafo gue cuma 1 ampere. Karena ini 96%, jadi wattnya arus yang dimakan dan arus yang dikeluarkan itu kecil dan tidak panas dibanding menggunakan regulator linear yang banyak memakan daya karena efisiensinya cuma sekitar 35%. Sedangkan ini 96%. Nah, ini gue turunkan dari plus 15 dan ground, gue turunkan menjadi 5,1 volt, sekitar 5,1, tepatnya sekitar 5,07 lah, 5,07 volt untuk mentenagai headphone amplifier ini dan ini ada 2, dan rangkaian view driver analog. Jadi dari
5,1 volt yang keluar dari output step down ini masuk ke headphone amplifier 2 biji, terus kemudian masuk ke rangkaian view driver untuk view meter analog. Nah, ini headphone amplifiernya gue menggunakan PAM 8403 dengan sedikit modifikasi pada bagian input dan outputnya diberikan resistor dan ada kapasitor kopling seperti ini. Nah, ini backgroundnya ini gue menggunakan lampu LED. Nah, ini lampu LED ini masuk tegangan plus 15 ground dan min 15. Jadi LED ini satu terhubung dengan plus 15 kaki positif, negatifnya terhubung dengan ground. Sedangkan LED yang satunya lagi kaki positifnya terhubung dengan ground, kaki negatifnya terhubung dengan min 15. Jadi ini posisinya berseberangan ya. Di plus 15 kaki positif, ground. Kemudian ini kaki positif yang sebelah sini nih, kaki positifnya malah terhubung dengan ground dan min 15. Jadi ini sebagai lampu indikator, juga sebagai lampu background dan juga untuk menghabiskan sisa tegangan yang terdapat pada elko power supply ketika perangkat dimatikan. Outputnya dari setiap channel itu akan masuk ke jalur audio line ini, L, ground, dan R. Ini di paralel, masuk ke master mixer. Nah, masuk ke master mixer, outputnya ini gue masukkan ke buffer amplifier. Nah, ini buffer amplifier ini gunanya untuk membagi banyak output gitu. Jadi nggak membebani si master mixer, jadi yang kerja nanti buffer amplifier. Supaya sinyal yang diterima oleh headphone amplifier 1, headphone amplifier 2, dan view meter ini semuanya sama, termasuk juga untuk input perekaman. Jadi ada 4 input yang dipakai di sini. 4 input, headphone amplifier 2 biji, dan view meter beserta input untuk perekaman. Ini mixernya gue tujukan untuk podcast atau recording. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan supaya tidak membebani atau merusak perangkat yang terhubung dengan mixer ini. Gitu. Jadi gue pakai banyak kapasitor kopling di sini. Ini kapasitor kopling. Ini juga ada kapasitor. Ini juga masuk ke sini ada kapasitor kopling lagi. Ini kapasitor kopling juga untuk headphone amplifier ini. Kemudian setelah dari master mixer kan masuk ke buffer amplifier menggunakan IC NE5532. Ini sama nih, ini juga pakai NE5532. Cuman mungkin karena kurang ori ya. Bukan kurang ori sih, karena kualitasnya kurang bagus. Ya harus pintar-pintar lah gimana caranya mengakalinya supaya hasil suaranya masih bisa bekerja dengan baik. Nah, ini output dari buffer amplifier masuk ke input headphone amplifier. Ini juga 2 biji. Kemudian juga masuk ke input view meter driver. Kemudian juga masuk ke input perekaman. Nah, ini ada filter lagi. Ini ada kapasitor kopling juga nih. 1 UF yang diparalel jadi 2 UF. Sisi L dan sisi R. Kemudian ada resistor lagi nih, resistor pull down untuk meredam noise. Kemudian karena nanti output ini masuk ke perekaman itu pakai splitter. Nih kalau perekamannya menggunakan handphone, nah splitter itu kan dari stereo langsung digabung jadi mono. Nah itu untuk mencegah supaya IC audio pada perangkat kamera atau handphone atau perekam ini gue berikan resistor summing 470 ohm aja. Untuk bagian L 470 ohm, untuk bagian R juga 470 ohm. Nah ini, yang L nih gue beri kabel yang warna putih, yang R gue beri kabel yang warna merah. Yang tengah ini ground. Outputnya menggunakan port 3,5 mili. Seperti ini. Stereo. Nah, outputnya dari headphone amplifier ini juga menggunakan port jack 3,5 mili. Untuk yang female-nya. Sama, yang ini juga menggunakan 3,5 mili supaya lebih mudah dan lebih fleksibel. Nah ini pengaturan volume ini ada di sini, jadi di ujung. Kan ada pin monitor tuh di PCB mixernya. Jadi pengaturan volume ada di master mixer menggunakan Potensio 10K. Tapi ini kayaknya kegedean.
karena baru dibuka 25% itu sudah cukup, karena lebih dari itu jadi noise. Oh iya, di bagian setiap penerimaan input sinyal ini groundnya gue copot. Jadi dari sini kan, dari output setiap channel kan ada L, G, dan R. Ini masuk cuman L dan R-nya aja, tapi dengan satu kabel head. Jadi groundnya tetap gue hubungin ke output dari setiap channel, output paralelnya. Tapi di sini tidak gue sambung. Jadi groundnya hanya meliliti kabel aja untuk melindungi dari noise. Jadi bagian L dan bagian R aja yang masuk ke master mixer. Nah, dari master mixer masuk ke buffer amplifier itu juga groundnya gue putus. Karena master mixer ini sudah mendapat tegangan catu daya simetris plus 15 ground dan min 15. Kemudian si buffer amplifier juga mendapat tegangan catu daya simetris nih lewat bawah. Dari sini, ini juga lewat bawah keliling dari sini. Jadi gue nggak pakai ground lagi di sini supaya tidak terjadi ground loop. Jadi hanya ground yang dipakai dari catu daya, karena ground catu daya juga terhubung dengan ground sinyal. Nah, di headphone amplifier pun sama. Ini di bagian input. Nah, input nih. Dimana? Ini groundnya gue putus. Jadi yang dipakai hanya L dan R aja. Terus ini juga sama. Ini groundnya gue putus juga nih. Ini gue potong. Nah, ini kemarin gue salah gambar. Ini kan gue freehand yang ini. Kalau yang ini kan pakai gambar semua, digambar terus beri print, terus dicetak PCB, nyetak sendiri. Nah, ini posisinya gue salah gambar, NE-nya kebalik, jadi ini posisi dari bawah jadinya. Sedangkan yang lainnya juga dari atas. Nah, ini masih pakai PCB bolong-bolong karena kemarin untuk pengujian, dan ini sayang komponennya. Jadi gue rapiin aja, bawahnya gue kasih cat UV. Jadi secara fungsi sama. Kira-kira seperti itu. Ini nanti akan gue rakit. Oh iya, ini juga untuk memberikan efek sangkar Faraday. Jadi untuk meredam dari sinyal liar seperti EMI atau radio frekuensi. Ini gue gunakan bahan besi casingnya, atas bawah kanan kiri. Jadi dari bahan bekas DVD kan. Nah, ini karena gue menggunakan cat pilox yang tidak bersifat induktif, ini malah menutupi kontak antara bahan besi ini dengan lapisan catnya. Jadi akhirnya karena gue butuh ground, jadi ini body ground dari power line ini gue tembak ke body bagian bawah ini, karena ternyata nggak terhubung ke bagian atas, nih bodinya kurang bagus. Jadi gue kerik catnya, terus gue pakai ring dan gue pakai skrup. Nah, ini dipakein skun. Ini terhubung dengan ground nih. Nih kabel ground yang warna kuning ini masuk ke bagian bawah ground yang power line ini. Nah, terus kemudian cat-cat yang pada sambungan ini gue kerik agar ada kontak antara bagian atas dan bagian bawah dengan baik, supaya efek sangkar Faraday-nya bisa meredam dari sinyal liar yang terlalu besar. Di sini soalnya frekuensi siaran radionya tuh, sinyal radionya kencang banget. Jadi ada stasiun radio yang mungkin entah gimana, entah dia salah pakai bandwidth atau dia memang melanggar aturan. Itu bandwidthnya kencang banget sampai masuk ke rangkaian master mixer ini. Jadi frekuensinya sinyal radio itu bisa masuk melalui mikrofon, melalui rangkaian ini, walaupun sudah pakai kabel head ini. Nah, ini kabel head ini, bagian headphone amplifier ini jangan sampai terhubung dengan bagian input ini, atau terhubung nempel ke resistor-resistor atau komponen yang ada di master mixer, karena akan menimbulkan noise. Nah, gitu. Jadi terus ini gue bikin melingkar, jadi power line-nya begini. Melingkar, ini ke sini, melingkar ke sini. Nah, ini gue bantu groundnya ke sini supaya nanti ada sangkar di bodinya gitu. Jadi bodi bagian samping, kanan kiri, atas bawah. Kemudian ini yang bagian atasnya. Nah, ini viewmeternya kan gue copot kaca akriliknya. Nah, jadi gue baut supaya ada koneksi ini antara, memudahkanlah pemasangan sebenarnya.
Nah itu gue baut menggunakan baut M3, gue potong, ntar tinggal dipasang dari bagian dalam. Nah ini kit mixernya, gue menggunakan 2 warna nih, tapi bagusan yang hijau sih. Nah ini elko di bagian kapasitor di bagian high ini gue turunkan dari semula 8N2 atau 8,2 nano, gue turunkan jadi 3N9. Terus kemudian potensionya nih gue bikin 100K semua. Apalagi ya, ini yang channel 1 dan ini channel 2. Kira-kira tampilan depannya seperti ini. Ini channel 1 dan ini channel 2, ini input mic 1, mic 2. Nah, ini gue nggak pakai yang lainnya, tapi nanti suatu saat kalau emang gue pengen, ini gue udah aku titik-titikin nih. Kelihatan kan titik-titiknya? Jadi tinggal untuk pengeboran jadi lebih mudah, karena untuk ngebor plat besi ini harus ada tandanya dulu atau dibikin cekukan dulu. Dibikin cekungan dulu untuk bisa dibor gitu. Nanti yang master mixer volumenya ini gue taruh di sini potensionya. Nah ini ada gain, high, mid, low, sedangkan ini monitor nggak gue pakai. Mungkin nanti akan gue ganti dengan tombol mute aja kali ya, suatu saat nanti lah. Nah ini efek juga nggak gue pakai, jadi gue matiin semua nih. Karena monitor semua dari output master mixer. Kira-kira seperti itu, coba nanti gue rakit dan gue coba. Jadi suara yang kalian dengar ini masih menggunakan clip on yang langsung terhubung dengan kamera handphone gitu. Jadi terhubung dengan kamera handphone nih suara gue menggunakan mic condenser clip on yang murah ini. Oke, ini sudah direkam. Bagaimanakah suaranya? Seperti apakah noise-nya? Coba kita dengarkan. 1 cek 1 cek 1.